bahwasannya Islam memiliki sebuah kitab yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Tapi sayang beribu sayang, kitab Al-Quran hanya dijadikan pajangan di rumah-rumah kaum muslimin. Bahkan Al-Quran itu sendiri memiliki debu. Mengapa demikian? Karena Al-Quran hanya menjadi pajangan dan tidak dibaca oleh penghuni rumah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah, semua ilmu yang kita pelajari, baik itu tafsir, hadis, fikih, adab, semuanya kembali kepada Al-Quranul Karim. Jika seorang hamba tidak paham Al-Quran, maka sia-sia ilmu semuanya. Mengapa demikian? Sebelum belajar ilmu yang lainnya, maka pelajari Al-Quran jamaah kaum muslimin. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memiliki ilmu yang sangat banyak di dalamnya. Percuma seorang hamba memiliki gelar profesor, doktor, cendekiawan dan lain sebagainya, namun dia tidak paham akan Al-Quran. Oleh karena itu, malu kepada diri sendiri ketika sudah berumur namun tidak bisa membedakan mana huruf ain, mana huruf hamzah dan lain sebagainya. Padahal Nabi kita pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang dia belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada sesamanya. Jamaah kaum muslimin, belajar Al-Quran tidak perlu jadi qari, tidak wajib jadi qari. Yang wajib itu ketika Anda mau belajar Al-Quran mati-matian, istiqamah, maka itu termasuk kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Barang siapa yang melangkahkan kakinya, ini belajar Al-Quran, lebih utama jamaah kaum muslimin. Kemana? Untuk belajar ilmu agama. Di antaranya apa? Al-Quranul Karim. Maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan langkahnya ke surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena nanti jamaah kaum muslimin, ketika hamba dipanggil Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, saya berikan kepada engkau umur yang panjang, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kenapa engkau enggan belajar kitabullah, belajar kalamku, belajar Al-Quranul Karim? Apa jawaban kita kelak nanti? Dan bahkan jamaah kaum muslimin, ketika kita tidak bisa menjawabnya, maka di situ akan ada penyesalan yang sangat-sangat dari diri seorang hamba. Kemudian setelah itu, belajar Al-Quran juga bukan hanya belajar tata cara membacanya, tapi belajar masalah maknanya. Dan itu tidak bisa dipelajari kecuali seorang hamba tersebut mau belajar ilmu lughah, yaitu pelajaran bahasa. Dan tidak mungkin kita paham maknanya juga kecuali seorang hamba itu mau mendalaminya dengan belajar ilmu tafsir dan seterusnya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam Al-Quran begitu banyak sekali ayat yang amat indah untuk kita jadikan sebuah renungan, sebuah pelajaran. Setelah kita paham bagaimana tata cara membacanya, maka kita dianjurkan kita memahami makna yang ada pada Al-Quran tersebut. Yang pertama, Allahu Rabbul Alamin memberikan kepada hamba-hambanya 4 janji di dalam Al-Quran. Yang pertama, janji Allah kepada kita tabaraka wa ta'ala, barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada hamba tersebut.
Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian bersyukur kepada Aku wahai hamba-hambaku, Aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Sebaliknya, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur kepada Aku, maka azabku amatlah pedih. Jamaahku muslimin, perbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar nikmat yang kita rasakan bertambah atau ditambah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Kemudian yang kedua, di antara janji Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita juga adalah barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku wahai hamba-hambaku, maka Aku akan ingat kepada kalian. Jamaah kaum muslimin, kalau misalnya kita ingin merenungi betapa ingatnya Allah kepada kita, ketika siang kita berbuat dosa, malam juga berbuat dosa, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan rahmatnya kepada kita. Coba bayangkan ketika seorang hamba melakukan satu dosa, kemudian Allah marah dan murka, Allah akan langsung cabut nyawa hamba tersebut, wal'iyadzubillah. Namun sayang beribu sayang, seorang hamba ketika banyak diberikan kenikmatan, ketika banyak diingat oleh Allah, dia berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian janji Allah yang ketiga, ketika seorang hamba tersebut berdoa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doanya. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, hai hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, maka Aku akan kabulkan permintaan kalian. Doa adalah senjata yang ampuh bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Ketika dia sedang susah, maka dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika rezekinya itu sempit, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ketika ia sulit paham tentang ilmu agama, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Bukan pergi meminta, berdoa kepada kuburan, minta berdoa kepada para dukun, minta berdoa kepada pohon-pohon keramat. La, tidak, jamaahku muslimin. Nabi kita bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada dukun, wasalahu an syai'in, kemudian bertanya kepada sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka salatnya tidak akan diterima kurang lebih selama 40 hari 40 malam. Kemudian jamaahku muslimin, janji Allah yang selanjutnya, ketika seorang hamba itu memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mengampuni hamba tersebut dan tidak akan mengazabnya. Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika tadi kita telah mendengar di khutbah yang pertama tentang anjuran seorang muslim untuk belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, memahami isinya, maka wajib kiranya seorang muslim tersebut untuk mengamalkan ilmu tersebut, bukan hanya masuk telinga kanan kemudian keluar telinga kiri. La, oleh karena itu pernah dikatakan, ma yusamma alimun aliman illa idza amila biilmihi. Seseorang tersebut tidak disebut sebagai seorang yang berilmu kecuali yang mengamalkan ilmunya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk masuk surga melalui pintu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah." Barang siapa yang termasuk golongan orang yang suka bersedekah, maka ia dipersilahkan masuk melalui pintu sedekah. Muttafaq alaih. Mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu anak yatim dan duafa, penghafal Quran, Ma'had Imam Ibnu Katsir Bekasi.
Gerakan 50.000. Bangunan Masjid Lantai 2. Bangunan Mahat Akhwat. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060011270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.